Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Saman Rizky dengan NIM 240536610200. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di bidang teknik elektro, S1 teknik elektro dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Dalam video ini saya akan berbagi visi saya tentang masa depan, bagaimana perjalanan saya dari seorang insinyur elektro hingga menjadi pengusaha di bidang teknik elektro dalam 3,5 tahun ke depan. Itu berdepatan dengan saya lulus. Saya akan membahas bidang yang saya geluti atau saya jalani, terus peran ilmu teknik dalam pekerjaan saya, dan bagaimana saya bisa mengaplikasikan persamaan diferensial pada bidang saya. Sebelumnya saya akan membahas tentang latar belakang pendidikan saya. Saya dari SMP Negeri 1 Cilacap. Saya asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya dari SMP Negeri 5 Cilacap. Lalu saya lanjut ke SMA. Saya juga di Cilacap. Saya dari SMA Negeri 1 Cilacap, jurusan IPA. Lalu saat ini saya sedang berkuliah atau kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan teknik elektro. Kenapa saya bisa mengambil jurusan teknik elektro ini? Karena menurut saya jurusan di bidang teknik elektro ini sangat luas, sangat bagus gitu prospek ke depannya. Karena apa sih yang nggak butuh listrik? Apalagi zaman sekarang teknologi udah mulai maju, udah sangat maju bahkan. Lalu di sini saya memilih, saya habis lulus ini saya akan menjadi insinyur. Saya bekerja di suatu perusahaan atau pabrik mungkin. Lalu saya juga nanti mungkin menjadi pengusaha juga di bidang teknik elektro. Jadi misalnya kita bayangkan pagi hari ini, mungkin di tahun 2028 berarti ya. Saya bangun di rumah saya bersiap untuk menghadapi hari yang sibuk. Saat ini saya misalkan bekerja sebagai seorang insinyur elektro, mungkin sekaligus merintis bisnis sendiri di bidang teknik elektro. Mungkin hari ini agenda saya penuh dengan proyek pengembangan sistem energi terbarukan atau dan sebagainya gitu. Saya ngecek laporan teknis gitu. Saya mempersiapkan presentasi untuk calon investor. Lalu misalkan saya ingin lanjut ke spesialisasinya, kan saya tadi menjadi insinyur ya di tahun 2028 gitu. Saya milih untuk berkarir di bidang, mungkin saya di bidang energi terbarukan. Misal saya bekerja pada proyek perancangan pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Jika saya fokus pada sistem kontrol, saya bisa mengembangkan teknologi otomasi industri atau smart grid. Dan jika saya lebih tertarik pada pemodelan sistem listrik gitu, misalnya saya bisa menggunakan data untuk merancang sistem atau peramalan kondisi jaringan listrik gitu. Terus yang selanjutnya, tadi kan saya bilang yang saya setelah menjadi insinyur mungkin saya akan menyambi atau sambil menjadi pengusaha gitu ya. Perjalanannya itu mungkin sebagai insinyur teknik elektro, saya
tidak hanya ingin bekerja sebagai teknik atau analisis gitu, tapi juga ingin menciptakan peluang bisnis sendiri gitu setelah beberapa tahun bekerja di industri gitu. Jadi kayak misalnya 2028 nih, umur saya mungkin itu sekitar 23, mungkin 23, 22, 23. Terus mungkin umur 30-an setelah beberapa tahun gitu kerja di bagian industri, saya ingin menjadi itu juga pengusaha juga. Saya soalnya ngelihat peluang besar dalam bidang teknik elektro ini yang bisa dikembangkan jadi bisnis gitu. Misalnya saya bisa mendirikan startup yang menyediakan solusi energi terbarukan untuk rumah dan industri gitu. Terus saya juga bisa membangun perusahaan konsultasi teknik yang membantu perusahaan-perusahaan besar mengoptimalkan sistem kelistrikan mereka. Mungkin dengan bekal pengalaman teknis yang saya dapat dari insinyur dari elektro itu, saya bisa memahami lebih mendalam tentang industri tentang bagian industri dan elektro itu. Mungkin saya bisa membawa inovasi baru ke dalam dunia bisnis seperti itu. Lalu peran persamaan diferensial dalam pekerjaan gitu. Jadi kita bahas ini kan ilmu yang saya pelajari selama kuliah itu kan, persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu berperan penting juga dalam pekerjaan saya sebagai insinyur teknik elektro maupun pembisnis atau pengusaha di bidang teknik elektro itu. Dalam teknik elektro itu kan persamaan diferensial itu banyak hal ya fungsinya. Bisa untuk menganalisis dinamika arus listrik dalam rangkaian arus gitu. Terus atau bisa memodelkan sistem kontrol dalam otomasi industri gitu. Terus bisa meramalkan perubahan beban listrik dan distribusi daya dalam jaringan kelistrikan gitu. Salah satu contoh konkretnya itu Salah satu contoh konkretnya mungkin bisa penggunaan model matematika sistem memprediksi arus air laut dan angin dalam proyek energi terbarukan gitu. Itu salah satu contohnya. Mungkin dalam 3,5 tahun ke depan saya membayangkan diri saya itu sebagai seorang insinyur teknik elektro yang tidak hanya bekerja di bidang industri saja, tetapi juga saya ingin membangun bisnis di bidang teknik elektro tersebut karena saya melihat peluang di bidang bisnis besar ya dalam bidang teknik elektro ini. Soalnya ya teknik elektro kan banyak diminati juga sebenarnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang teknologi, saya bisa menciptakan solusi yang inovatif mungkin atau yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Terus selanjutnya bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di teknik elektro, ini mungkin waktu yang tepat ya untuk mulai merancang masa depan, pelajari teknologi gitu kan. Sebenarnya di tahun-tahun ini kan teknologi sedang sangat pesat ya. Nah, teknik elektro ini menjadi teknik yang sangat penting menurut saya. Kalau kalian serius mempelajari teknologi gitu, pahami peluang gitu, peluang pasti banyak peluang. Dan yang paling penting satu sih, jangan takut mempelajari atau mencoba hal yang baru. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman gitu.
Siapa tahu kan beberapa tahun dari sekarang kan kita bisa menjadi pemimpin gitu kan dalam industri di Indonesia ini gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.